Teman-teman, Marvel Studios merilis lagi sebuah film superhero di tahun 2025 ini setelah film Captain America Brave New World yang berjudul Thunderbolts. Thunderbolts ini merupakan sebuah tim anti-hero yang terbentuk secara tidak disengaja, yang tadinya itu dibentuk hanya untuk menjalankan serangkaian misi rahasia atau misi pribadi dari penggagasnya sendiri, yaitu seorang direktur CIA wanita bernama Valentina Allegra de Fontaine. Nah, yang menarik di sini adalah bahwa Thunderbolts ini akhirnya malah berubah menjadi sekelompok pahlawan super atau tim superhero beneran di dalam proses kerja mereka. Wah, bagaimana bisa? Ya bisa aja. Nah, proses Thunderbolts ini yang berubah menjadi sekelompok pahlawan super atau tim superhero inilah yang ingin aku bahas di dalam video kali ini. Halo guys, jumpa lagi di channel Smart Movie Goers. Smart Movie for Smart People. Thunderbolts adalah film superhero dari Marvel Studios yang ke-36 di dalam jagat sinema Marvel Cinematic Universe atau MCU di tahun 2025 ini. Ide tentang pembuatan proyek film Thunderbolts ini digagas pertama kali pada tahun 2021, yang mana filmnya baru dirilis pada tahun 2025 ini. Film penutup atau terakhir dari MCU fase 5 ini termasuk low profile, minim promosi, dan proses produksinya juga nggak gembar-gembor. Tahu-tahu dirilis begitu saja di tahun 2025. Film ini mendapatkan ulasan yang positif dari para kritikus dan berhasil mendapatkan rating sebesar 88% dari situs review film Amerika, Rotten Tomatoes. Kritikus memuji penampilan dari Florence Pugh yang dianggap sukses memerankan pemimpin dari tim Thunderbolts ini, dan kritikus mencatat bahwa film ini menawarkan narasi yang lebih membumi dan beresonansi secara emosional dibandingkan dengan film Marvel yang dirilis belakangan ini, sambil tetap menyuguhkan adegan aksi dan humor yang cukup menarik. Sejauh ini, film ini sudah meraih penghasilan box office yang lumayan, yang hasilnya belum bisa aku ungkapkan di sini, karena film ini masih dalam proses penayangan. Adapun budget produksi film ini adalah sebesar 180 juta dolar atau sekitar 3,06 triliun rupiah. Di film Thunderbolts ini ada sebuah adegan pasca kredit yang berlatar belakang 14 bulan setelah film Thunderbolts berakhir, di mana New Avengers yang merupakan anggota dari Thunderbolts ini sedang mendiskusikan masalah di luar angkasa. Mereka diberitahu tentang sebuah wahana antariksa interdimensional yang memasuki bumi 616, yang ternyata adalah sebuah pesawat milik tim Fantastic Four. Sutradara film ini yaitu Jack Schreier yang terpilih menjadi sutradara film ini setelah para bos Marvel terpesona atas hasil presentasinya di depan mereka, mengatakan bahwa adegan pasca kredit ini difilmkan sekitar sebulan sebelum film Thunderbolts dirilis di lokasi film Avengers Doomsday yang dibuat oleh sutradara film tersebut, yaitu Russo bersaudara, yang memang merupakan sebuah adegan dari film Avengers tersebut. Lalu apa arti dari tanda bintang di akhir judul dari Thunderbolts ini? Sutradara Schreier mengungkapkan bahwa tanda bintang ini memungkinkan tim kreatif untuk menyadari bahwa tanda bintang tersebut dapat mengarah pada pengungkapan judul baru untuk film tersebut setelah dirilis, yang kemudian menjadi The New Avengers. Setelah di bagian akhir dari adegan film ini mengungkapkan bahwa Thunderbolts adalah The Avengers yang baru.
seraya mengatakan bahwa di bagian akhir dari film, Thunderbolts akan ditampilkan sebagai The New Avengers yang baru. David Harbour mengatakan bahwa film Thunderbolts ini akan menjadi unik di MCU karena menggambarkan para tokoh utamanya sebagai sekelompok orang yang tidak cocok satu sama lainnya, yang merupakan orang-orang buangan dan pecundang yang hidupnya jauh dari image seorang superhero. Florence Pugh sebagai Yelena Belova. Yelena Belova adalah seorang anggota Thunderbolts yang dilatih di Red Room sebagai agen pembunuh Black Widow. Pugh mengatakan bahwa karakter Belova ini telah terpengaruh oleh peristiwa traumatis dari proyek-proyek MCU sebelumnya, termasuk kematian saudara angkatnya, yaitu Natasha Romanoff atau Sang Black Widow di dalam film Avengers Endgame. Sebastian Stan sebagai Bucky Barnes. Bucky Barnes adalah seorang prajurit super yang disempurnakan dengan lengan sibernetik yang merupakan pemimpin de facto dari tim Thunderbolts. Bucky yang diduga tewas di dalam pertempuran selama Perang Dunia Kedua ternyata muncul kembali di masa sekarang sebagai seorang pembunuh yang telah cuci otaknya sebelum programnya dihapus. Dan sejak itu ia terpilih sebagai seorang anggota dari Kongres Amerika Serikat. Wyatt Russell sebagai John Walker. John Walker adalah seorang prajurit super yang dulunya adalah seorang mantan Kapten Rangers Angkatan Darat Amerika Serikat yang terhormat, yang dipilih oleh pemerintah Amerika Serikat untuk menjadi penerus dari Steve Rogers sebagai Kapten Amerika sebelum akhirnya dipecat dari jabatannya tersebut. Olga Kurilenko sebagai Antonia Dreykov atau Taskmaster. Taskmaster adalah seorang wanita pembunuh yang memiliki refleks fotografis yang memungkinkannya untuk meniru gaya bertarung lawan. Ia sebelumnya dikendalikan oleh ayahnya, Dreykov, untuk menyelesaikan misi di Red Room sebelum akhirnya ia dibebaskan oleh Romanoff di dalam film Black Widow. Tapi di dalam film ini, Taskmaster hanya muncul sebentar di awal film sebelum karakternya dimatikan di dalam sebuah pertarungan. Lewis Pullman sebagai Bob atau Robert Reynolds atau Sentry atau Void. Sentry adalah seorang individu berkekuatan super yang menderita amnesia dan diyakini lebih kuat dari seluruh tim superhero Avengers jika digabungkan. Sebagai Void, versi Sentry yang sepenuhnya diselimuti bayangan, ia tak terkalahkan. Ia menyebarkan kegelapan dan dapat mengubah orang menjadi bayangan hitam. Sebagai Bob, ia adalah seorang pria yang memiliki masalah di dalam kesehatan mental. Geraldine Viswanathan sebagai Mel. Mel adalah asisten dari Valentina Allegra de Fontaine. Mel masih di sekolah menengah atas ketika Avengers pertama kali dibentuk. Viswanathan menceritakan perjuangan batin dari Mel dengan kompas moralnya, tentang optimismenya di dalam memasuki dunia kerja, dan bagaimana idealisme Mel seolah diuji untuk berpihak kepada kebenaran atau kejahatan. David Harbour sebagai Alexei Shostakov atau Red Guardian. Red Guardian adalah seorang anggota Thunderbolts yang merupakan seorang rekan prajurit super dari Rusia bagi Captain America dan sosok seorang ayah bagi Yelena Belova. Harbour mengatakan bahwa film ini akan lebih jauh mengeksplorasi hubungan kompleks di antara Shostakov dan Belova yang sebelumnya sudah diperkenalkan di dalam film Black Widow. Ia mencatat bahwa Belova tidak tahan dengan Shostakov, tetapi ia membutuhkan seseorang yang dapat membantunya untuk merasa lengkap dan Shostakov mampu mengisi peran itu. Hannah John Kamen sebagai Avastar atau Ghost. Ghost adalah seorang anggota Thunderbolts yang dapat menembus objek. John Kamen mengatakan bahwa film ini menunjukkan sisi karakter yang berbeda dari Ghost setelah pengenalan karakter ini di dalam film Ant-Man and the Wasp, di mana di dalam film ini Ghost tidak lagi berada di dalam keadaan ketidakseimbangan molekuler yang konstan dan sudah mampu mengendalikan kekuatannya dengan ketenangan dan ketegasan. Julia Louis-Dreyfus sebagai Valentina Allegra de Fontaine.
Valentina adalah seorang kontesa dan direktur Central Intelligence Agency atau CIA yang menyatukan para anggota dari Thunderbolts. Film ini menetapkan Valentina sebagai orang yang membeli Avengers Tower yang sekarang disebut dengan Watch Tower dari Tony Stark di dalam film Spider-Man Homecoming. Lois Dreyfus menggambarkan Valentina sebagai seseorang yang gila akan kekuasaan dan kendali, dan secara umum, dia ingin menunjukkan kehebatannya di dalam Marvel Universe. Dia menambahkan bahwa hilangnya kekuasaan adalah kelemahan terbesar dari Valentina, yang merupakan sebuah gagasan yang menghancurkan dan tidak dapat diterima. Apa kesan ketika menonton film ini? Kalau pendapat aku ya teman-teman, aku merasa ini adalah film superhero Marvel yang memiliki value. Biasanya kan film superhero Marvel itu lebih mengedepankan adegan aksi yang keren dengan special effect yang canggih. Tapi baru kali ini aku menyaksikan sebuah film superhero yang plot ceritanya memiliki value. Di film ini bukan saja ada plot ceritanya. Film ini juga mengangkat tema tentang bagaimana kelompok antihero yang pecundang yang merasa diri mereka gagal dan gak berguna bisa bangkit kembali untuk mengubah hidupnya menjadi pahlawan. Mereka berani mengambil langkah dan tindakan yang baru. Pas mereka berkumpul, timbullah rasa solidaritas dan perasaan senasib yang membuat hati mereka merasa bersatu dan di dalam satu tim. Awalnya, karena mereka merasa terjebak, mereka pun mengambil tindakan untuk melawan, yang pada akhirnya malah membuat mereka serasa menjadi pahlawan. Mereka merasa menjadi manusia yang berguna lagi, dan hidup mereka jadi memiliki tujuan. Itu bagus, karena biasanya orang yang sudah merasa dirinya gagal akan susah untuk bangkit kembali. Karena biasanya mereka akan semakin terpuruk dan merasa sudah terlanjur basah, akhirnya jadi sekalian mandi saja. Jadi hal ini merupakan sebuah motivasi baru buat diri kita, bahwa kalau kita berani mengambil langkah yang baru, maka kita bisa bangkit kembali dari keterpurukan. Film dibuka dengan aksi dari Yelena Belova yang disuruh oleh Direktur CIA, Valentina Allegra de Fontaine, untuk melakukan sebuah misi rahasia, yaitu menghancurkan sebuah laboratorium di Malaysia untuk menyembunyikan keterlibatan Valentina di dalam proyek manusia super Sentry milik grup OXI milik Valentina. Ternyata di saat itu posisi Valentina sedang di ujung tanduk, karena ia sedang menghadapi tuntutan hukum atas kejahatannya di dalam grup OXI, yang mana orang-orang sedang berupaya untuk memakjulkan jabatannya sebagai direktur CIA. Agar bukti kejahatannya tidak terungkap, Valentina berupaya untuk menghilangkan bukti-bukti kejahatannya tersebut dengan mengutus sekelompok orang antihero yang direkrut olehnya secara rahasia, yaitu Belova, John Walker, Ghost, dan Taskmaster ke fasilitas rahasia OXI dengan dalih sebuah misi, yaitu untuk melenyapkan bukti di tempat itu. Orang-orang ini yang datang sendiri-sendiri tidak tahu bahwa diri mereka sedang dijebak untuk saling membunuh. Begitu sampai di lokasi tujuan, terkejutlah mereka bahwa mereka tidaklah sendirian di tempat itu. Para agen ini pun menjadi saling curiga dan akhirnya saling bertarung satu sama lainnya. Di dalam pertarungan tersebut, Ghost berhasil membunuh Taskmaster sebelum seorang pria misterius bernama Bob tiba-tiba muncul di tempat itu. Setelah akhirnya mereka menyadari bahwa mereka dikirim oleh Valentina untuk dilenyapkan bersama dengan bukti-bukti kejahatannya, mereka pun akhirnya sepakat untuk saling bekerjasama dan berusaha untuk keluar dari tempat itu dengan selamat. Valentina yang mengetahui bahwa kelompok tersebut selamat, lalu bergegas datang ke tempat kejadian dengan bala tentaranya. Valentina terkejut ketika menyadari bahwa Bob yang merupakan salah seorang dari manusia percobaan untuk proyek manusia super Sentry ternyata masih hidup. Bob lalu berusaha mengalihkan perhatian bala tentara Valentina dengan memancing tembakan musuh kepada dirinya sendiri, sehingga Belova, Walker, dan Ghost dapat melarikan diri dari tempat itu. Melihat dirinya yang ternyata bisa kebal terhadap peluru, Bob dan Valentina lalu menyadari bahwa proyek Sentry ini telah berhasil dengan sukses.
Terbukti bahwa Bob sudah berhasil menjadi manusia super, yaitu Sentry. Bob kemudian melesat terbang ke angkasa sebelum mendarat kembali secara darurat di kompleks tersebut, di mana ia berhasil ditangkap dan dipindahkan ke bekas menara Avengers di kota New York yang sekarang sudah berganti nama menjadi Watchtower. Sementara itu, Alexei Shostakov atau Red Guardian yang telah mendengar rincian rencana Valentina saat bekerja sebagai supir lepas, berhasil menyelamatkan Belova, Walker, dan Ghost. Terinspirasi oleh tim sepak bola masa kecil Belova, Shostakov menjuluki kelompok tersebut sebagai Thunderbolts. Thunderbolts akhirnya berhasil ditangkap oleh Bucky Barnes, yang bermaksud agar mereka mau bersaksi di dalam proses pemakzulan dari Valentina. Tapi setelah mengetahui bahwa Bob adalah subjek dari salah satu eksperimen rahasia dari Valentina, maka Barnes pun bergabung dengan Thunderbolts untuk pergi ke New York guna menyusup ke Watchtower. Thunderbolts menemukan bahwa Valentina telah berhasil mengubah Bob menjadi manusia super yang sangat kuat, yang dikenal dengan nama Sentry, yang dengan mudahnya mengalahkan Thunderbolts dan berhasil memaksa mereka untuk mundur. Saat Sentry tengah mengembangkan delusi superioritasnya sebagai dewa, ia malah menyerang Valentina. Namun asisten Valentina, yaitu Mel, berhasil melumpuhkannya dengan tombol pemutus kendali. Hal ini malah memicu munculnya alter ego dari Sentry yang merusak, yaitu Void, yang mulai mengubah semua orang di sekitarnya menjadi bayangan hitam dan menelan kota New York di dalam kegelapan supernatural. Mengetahui satu-satunya cara untuk menghentikan Void adalah usaha dari dalam, Belova lalu memasuki alam bayangan untuk menjangkau kesadaran Bob. Di sana, ia harus menghadapi masa lalunya yang kelam sebagai Black Widow dan menemukan Bob yang bersembunyi di dalam konstruksi mental kamar tidur masa kecilnya. Belova dan Bob segera bergabung dengan Thunderbolts dan bersama-sama mereka melakukan perjalanan kembali ke memori eksperimen awal Bob di Malaysia. Thunderbolts lalu menghadapi Void, tetapi dengan cepat mereka dikalahkan. Di saat kritis di mana nyawa Bob sedang terancam oleh Void, Thunderbolts lalu menegaskan kepercayaan dan dukungan mereka kepada Bob. Solidaritas dan kepercayaan mereka berhasil menguatkan Bob untuk mendapatkan kembali kendali dan kepercayaan dirinya, yang akhirnya berhasil mengatasi Void. Kota dan penduduk pun mendapatkan kembali cahayanya dan keadaan pun berangsur-angsur menjadi normal kembali. Setelah situasi dan keadaan sudah berhasil diamankan, Thunderbolts pun langsung bergerak untuk menangkap Valentina. Namun wanita yang licik ini berhasil memanipulasi persepsi publik dengan menggelar konferensi pers, di mana ia mengubah tim Thunderbolts menjadi The New Avengers. Para penduduk pun mengeluh-elukan Thunderbolts yang kini sudah dianggap sebagai tim Avengers yang baru. Hal ini membuat Thunderbolts menjadi serba salah. Mereka akhirnya tidak jadi menangkap Valentina, karena Valentina sudah berhasil mengharumkan namanya sendiri sebagai penggagas tim yang sudah dianggap sebagai pahlawan. Gak mungkin kan kalau tim menangkap penggagasnya sendiri? Demikianlah akhirnya Valentina gak jadi dimakzulkan oleh pemerintah dan tetap menduduki posisinya sebagai direktur CIA. Di dalam adegan pasca kredit, Thunderbolts yang sekarang sudah menjadi New Avengers dan Bob sedang duduk membahas masalah yang sedang terjadi di luar angkasa. Ketika mereka menerima sinyal bahaya dari pesawat antariksa interdimensional yang muncul dengan lambang 4 yang besar, yang merupakan simbol dari tim superhero Fantastic Four, film pun tamat sampai di sini. Demikianlah pembahasan dan review film Thunderbolts sampai di sini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam.